Assalamualaikum teman-teman, seperti judul di video kali ini, aku mau bahas tentang tips and trik lulus ujian BN Skuta dalam satu kali ujian. Dan tema ini adalah tema yang banyak di request sama teman-teman di Instagram. Barangkali kalian temukan video ini di YouTube, kalian juga bisa kunjungin profil Instagram aku. Oke, poin yang pertama adalah timing dan kesiapan. Timing ini maksud aku adalah seperti hal yang kalian tahu bahwa BN sertifikat itu hanya berlaku 1 tahun atau bahkan kurang dari 1 tahun untuk apply visa. Nah, ketika kalian misalkan udah selesai kursus B1 atau selesai kursus bahasa dari A1 sampai B1, itu jangan memaksakan untuk segera ujian kalau memang kalian misalkan belum tahu nih step kedepannya bakalan makan waktu berapa lama, karena ada juga gitu yang kasus-kasusnya tuh mereka udah punya B1 tapi ketika mau apply visa B1-nya udah hampir expired atau bahkan udah expired gitu. Nah, untuk faktor kesiapan, maksud aku adalah ketika kalian misalkan udah ikut nih kursus A1 sampai B1, bahkan kalian ikut kelas persiapan ujian B1, nggak harus kalian setelah kursus itu langsung ujian, tapi dicocokkan lagi sama kesiapan diri masing-masing. Jadi seperti halnya aku, contohnya dulu aku itu kursus A1 sampai B1 dari bulan September sampai bulan Januari. Itu di Jogja offline ya. Terus aku pulang ke rumah, waktu itu aku persiapan dokumen seperti dokumen kampus karena aku mau anarkenum, jadi aku ada beberapa dokumen tambahan dan itu prosesnya cukup memakan waktu lama sekitar hampir 5 bulan. Kemudian aku juga terjemah dokumen ke penerjemah tersumpah dan itu memakan waktu sekitar 2 bulan karena di sini aku prosesnya anarkenum keperawatan ya. Jadi dokumen yang ditranslate itu lumayan banyak, sekitar 11 dokumen itu ada, jadi cukup banyak waktu yang dilewati gitu kan. Nah, waktu itu aku belum ambil ujian karena kenapa? Karena aku tahu bahwasannya kedepannya bakalan terjemah dokumen, masih persiapan dokumen, kemudian aku juga masih mengikuti wawancara dan lain sebagainya. Jadi aku belum ambil ujian waktu itu. Januari 2023, kemudian aku persiapan dokumen sampai akhirnya aku di bulan November itu aku balik ke Jogja lagi untuk ambil kursus persiapan ujian sampai bulan Desember. Kemudian setelah itu aku baru merasa siap kalau aku emang udah ready buat ujian, jadi aku ambil di bulan Januari 2024. Jadi faktor kesiapan ini penting karena aku ketemu sama salah satu teman ujian juga yang waktu itu ketemu di Gute Surabaya atau di Wisma Jerman gitu kan. Kita ujian bareng dan dia tuh mengalami yang namanya tidak siap ujian, dipaksa ujian tapi tetap ujian gitu, dan hasilnya yang nggak akan maksimal gitu. Jadi kalau kalian mau ambil ujian, dipersiapkan lagi untuk kesiapannya, jangan terpengaruh faktor teman-temanku udah siap ujian atau kelasku udah selesai dan aku harus ujian, enggak, tapi itu kembali lagi ke faktor kesiapan masing-masing. Oke, yang kedua adalah review materi secara mandiri dari A1 sampai B1. Menurut aku ini penting, walaupun bisa dibilang ketika kita udah masuk di kelas nih, kita udah belajar gitu sama teman-teman, kita diajarin sama guru kita dan kita ngerti, oke, cukup di situ. Menurut aku nggak kayak gitu. Jadi kita harus review ulang materi dari A1 sampai B1 itu secara mandiri ya. Aku bilang di sini secara mandiri, jadi di rumah itu diulang lagi. Kalau mau ujian, kita harus ngerti semua materi gitu kan. Kita ulangin satu persatu, satu bab sampai dari A1 sampai B1 itu selesai gitu. Karena menurut aku belajar mandiri ini penting banget. Karena kalau di kelas itu kita kebanyakan mendengarkan dan juga diarahkan oleh guru, tapi kalau kita belajar mandiri itu secara tidak sadar itu kita juga menerapkan bahwa kita harus ngerti gitu. Kalau di kelas kan ya ngerti nggak ngerti ya. Jadi review secara mandiri materi dari A1 sampai B1 itu penting buat ujian B1. Yang ketiga adalah word list B1. Nah, kalau kalian mungkin udah tahu nih ada word list B1, itu adalah kosakata yang ada di B1 gitu. Kalau Gute pun juga ada word listnya juga, jadi word list B1 dari Gute itu ada. Nah, itu banyak gitu ya. Hampir mungkin sekitar 100 halaman. Dan menurut aku itu harus banget, wajib banget buat ya minimal dibaca dan juga dipahami gitu, daripada oh ya udah kita punya word list tapi diabaikan begitu aja gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget juga menguasai word list B1. Gak perlu yang kayak kita hafal semua kata dan juga artinya, tapi minimal baca gitu. Nah, tips aku kemarin waktu aku mau ujian, aku belajar word list itu kan dia ada 100 halaman nih kurang lebih gitu kan.
Jadi misalkan kita itu mau target 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan kita mau ujian. Nah, itu kita tinggal bagi aja per harinya tuh kita belajar berapa halaman atau berapa kosakata gitu yang harus kita baca dan kita kuasai gitu. Misalkan kita mau ujian dalam waktu 2 bulan ke depan, ya minimal lah 20 hari tuh kita sempetin buat word list ini gitu. Nah, kalau aku dulu satu harinya tuh 5 halaman word list. Jadi bener-bener belajar banget gitulah dari pagi sampai malam gitu, belajar bahasa Jerman demi ujian. Nah, yang kita harus kuasain di sini bukan dalam artian menguasai semua arti ya, tapi kayak di word list tuh kan banyak kosakata gitu kan, dan gak semua kosakata itu kita nggak ngerti sama sekali, nggak mungkin dong. Kayak misalkan ada kosakata lesson gitu kan, kita pasti udah tahu lesson itu artinya apa. Kemudian misalkan ada kosakata yang kita belum ngerti, nah itu poin pentingnya gitu. Yang kita belum ngerti tapi dia ada di B1 word list, kita harus ngerti itu dengan cara misalkan kita buka kamus gitu kan. Kita buka kamus, kemudian kita artikan dan kita tulis di print dari B1 word list itu. Jadi misalkan kalian udah dapat nih 1 halaman gitu kan, ada beberapa poin yang ada beberapa kosakata yang kalian belum ngerti, nah itu dipelajari lagi, minimal tuh dibaca berulang-ulang. Itu secara tidak langsung sih bakalan ada lah gitu masuk ke ingatan daripada tidak dibaca sama sekali gitu kan. Jadi itu tips dari aku untuk hafalin B1 word list. Yang keempat adalah Redemittel. Nah, Redemittel ini juga penting banget. Walaupun Redemittel itu kalau buat ujian cuman ada untuk Sprechen dan juga Schreiben ya. Tapi menurut aku ini juga penting banget karena ini adalah bisa dibilang jurus buat menghadapi ujian gitu kan. Apalagi kalau kalian misalkan udah kursus sama guru gitu kan untuk persiapan ujian, pasti kalian bakalan dikasih yang namanya Redemittel yang memang khusus B1 gitu. Karena B1 itu kan kita tahu ya bahwa gramatiknya itu udah lumayan kompleks daripada A1 dan A2. Kemudian dari segi kosakatanya juga beda gitu kan. Jadi diusahakan banget untuk Redemittel itu pakai yang memang dia di level B1 gitu. Jadi dari segi gramatiknya, dari segi kosakatanya itu B1 banget gitu. Itu akan menambah nilai, insya Allah ya, menambah nilai atau bobot daripada nilai dari Schreiben dan juga Sprechen. Oke, yang kelima adalah perbanyak latihan soal ujian B1. Nah, B1 itu kan ada 4 modul ya, ada lesson, hören, ada Schreiben dan juga Sprechen. Nah, tips dari aku itu kita belajarnya itu satu persatu. Jadi jangan terabas gitu kan ya, misalnya kayak kalian langsung nih mau persiapan ujian tapi langsung belajar yang kayak semua modul gitu. Nah, itu menurut aku bisa sih, tapi nggak semua orang bisa gitu. Jadi kalau dari aku sih lebih enak satu persatu dulu. Jadi misalkan untuk 5 hari pertama kita tuh lesson dulu gitu. Lesson kita latihan, misalkan kita ambil 5 tipe soal ataupun 6 tipe soal, dan itu kita lesson terus gitu. Di lesson juga itu dia ada cara pengerjaannya. Misalkan kalau dari versi aku nih, aku dulu ngerjainnya dengan menggarisbawahi kata kunci. Setiap soal tuh kan pasti punya kata kunci, artinya setiap soal itu nggak semuanya penting sebenarnya, tapi ada beberapa kata kunci yang memang dia tuh penting banget yang harus disepadankan dengan teksnya gitu. Jadi menggarisbawahi kata kunci itu juga penting dalam lesson. Kemudian lanjut ke hören. Hören juga sama, misalkan kalian latihan selama 5 hari berturut-turut dengan hören itu. Pokoknya satu-satu aja dulu, jangan langsung semuanya. Nah, kalau misalkan udah sampai ke Schreiben udah, Sprechen juga udah, semuanya udah, kita baru nih ujian ke yang langsung gitu. Maksudnya dari ujian dari keempat modul itu kita barengkan semuanya, kita juga pakai waktu kita kan, kita lihat timingnya apakah kita melebihi batas waktu atau enggak itu. Jadi itu menurut aku lebih efisien sih untuk latihan soal gitu. Ya juga jangan lupa untuk uji nilai. Uji nilai ini kan setiap latihan soal pasti punya lah yang namanya kunci jawaban gitu ya. Kita jangan lupa untuk cocokin ke kunci jawaban
Terus kita lihat berapa nilai kita, apakah masih di bawah 60 atau udah lebih dari 60. Terus progresnya tuh makin kesini makin gimana gitu kan. Itu kita bisa dilihat dari kunci jawaban. Terus misalkan kalian kursus, di tempat kursus udah pernah nih bahas soal paket ini gitu kan, pas di rumah bisa nggak sih kita ulangin lagi? Itu nggak apa-apa, tapi ya jangan dihafalin kunci jawabannya gitu, tapi kita ya hitung-hitung kita kayak belum tahu soal itu dan kita kerjain ulang gitu. Untuk ujian expression atau latihan expression, kita juga penting banget sih nyari tandem ya menurut aku. Jadi usahakan kita juga nyari partner yang memang dia lagi persiapan ujian B1 juga atau mau ujian B1. Latihan sendiri gimana kak gitu? Ya sebenarnya bisa juga, tapi lebih serunya atau lebih apa ya, lebih bisa pengaplikasiannya seperti pas kita ujian tuh ya kita cari teman atau cari tandem gitu. Oke, yang selanjutnya adalah kuasai sinonim. Sinonim ini kalau kalian udah di level B1 pasti kalian ngerti lah, sinonim dari kosakata bahasa Jerman tuh banyak banget, di B1 juga banyak, dan itu kalau kita misalkan udah belajar lesson, kita udah baca banyak soal dan kita dibimbing sama guru kita, pasti kalian juga dikasih tahu kalau misalkan soal itu sebenarnya punya jebakan gitu, karena dia punya sinonim-sinonim. Nah, kalau bisa itu sinonimnya dikumpulin jadi satu gitu. Misalkan kalian menemukan di soal kosakata ini sama dengan kosakata ini, misalkan sama dengan sinonim ya. Jadi itu bisa kita catat sendiri di catatan kita sendiri yang misalkan kita mau nyatet sinonim gitu ya. Itu menurut aku juga berguna banget, karena pas aku nyatet sinonim di kelas itu tuh juga kebanyakan keluar sih pas ujian. Jadi nguasain sinonim B1 itu juga penting banget. Oke, yang terakhir adalah persiapan mental dan juga fisik. Ini pasti kalian udah tahu sih, untuk ujian B1 itu butuh mental dan fisik yang ekstra banget. Jadi usahakan sih kalau menurut aku ya, Hamin 3 atau enggak Hamin 4 itu udah kita stop untuk yang kayak kebut, belajar, terus itu stop. Itu menurut aku. Dan untuk kebaikan fisik kita sih sebetulnya ya, karena kalau misalkan kita masih ngejar terus gitu kan buat belajar sampai di Hamin 1 ujian, maybe kita bisa drop gitu ya. Nah, yang dimaksud mental itu juga gimana sih kak gitu kan? Mental itu maksud aku adalah pertimbangkan juga, misalkan kalian takut nih, pasti deh ada ketakutan yang kayak gini, aku takut banget nanti misalkan kalau ujian nih aku ketemu partner expression yang dia tuh ngomongnya chastisius terus aku masih kayak gini gitu misalkan. Nah, itu juga harus dikesampingkan ya, karena gimana pun juga itu kalau dipikirkan terus juga nambah beban pikiran kita, jadi mental kita bisa bikin drop juga gitu. Yang penting kita udah berusaha, kita udah belajar, kita udah semaksimal mungkin lah untuk menguasai materi, menguasai redemital ya, kita maju ujian gitu dengan pede aja gitu sih. Itu adalah tips and trick aku dan yang aku terapkan juga ketika aku bisa lulus B1 dalam 1 kali ujian gitu. Jadi misalkan kalian mau nih ujian 2 bulan ke depan, udah target misalkan dokumen udah ready atau wawancara juga tinggal gas-gas aja, terus siap nih buat ujian gitu, misalkan 2 bulan lagi gitu ya. Itu usahakan di 1 bulan sebelumnya atau di 2 bulan sebelumnya kalian juga harus udah review materi A1 sampai B1, kemudian kuasai word list, kemudian baru latihan soal. Itu menurut aku ya. Jadi jangan langsung kalau misalkan kalian udah mengambil planning ujian nih gitu, jangan langsung yang kayak latihan soal gitu, tapi review lagi, balik lagi ke A1, A2, B1 gitu. Jadi untuk merefresh otak juga, untuk daya ingatnya, apakah masih ingat nih materi sama yang ini, kadang kan kita lupa juga, itu juga penting untuk dipelajari lagi gitu. Terus untuk word listnya juga jangan lupa ya. Dan kalau misalkan word list kita udah kelar nih sampai halaman 100 katakanlah gitu, ya itu penting lagi untuk dibaca lagi gitu. Misalkan cuma baca sepintas gitu gak apa-apa, yang penting kita baca aja, karena menurut aku dengan kita membaca itu juga bakalan masuk kok ke otak kita gitu, walaupun hanya beberapa gitu, tapi yang penting kita udah membaca daripada kita nggak pegang B1 word list sama sekali. Itu itu dia tips and trick lulus ujian B1 Gute dalam 1 kali ujian versi aku. So buat kalian
Jika kalian punya nih tips-tips yang lain, kalian juga bisa komen di bawah, atau misalkan kalian punya pertanyaan seputar tentang proses ke Jerman ataupun tentang pembelajaran B1 atau pembelajaran A1 juga boleh, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Oke, terima kasih semuanya dan see you di video selanjutnya.